Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih kita melanjutkan dengan kitab Adabul Mufrad, bagaimana kita memperbaiki akhlak kita terhadap orang tua kita. Sisi yang lain, bagaimana kita memahamkan kepada putra-putri kita agar mereka melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua, yaitu menghormatinya. Pembahasan yang ke-12, bab yang ke-12 di Adabul Mufrad adalah bab la yasubbu walidayhi, terkait dengan larangan tidak boleh mencela kedua orang tua sendiri. Kalau kita tanya, siapa sih anak yang mau mencela orang tuanya sendiri? Kira-kira ada atau tidak, Bapak Ibu? Nah, zaman sekarang ini ada nggak anak yang berani mencela orang tuanya sendiri? Ternyata ada, gitu. Banyak malah. Jadi kalau kita lihat hadis ini, dulu itu ya ada tapi nggak ramai. Sehingga ketika jangan mencela orang tua sendiri, itu sahabat kadang bingung, Rasul, bagaimana orang anak tega mencela orang tuanya sendiri? Mana mungkin ada anak yang berani mencela orang tuanya sendiri? Mana mungkin ada anak berani mengata-ngatai orang tuanya, mengata-ngatai bapaknya sendiri dengan perkataan yang buruk? Gak ada, Rasul. Iya. Tapi ternyata sekarang hadis ini ternyata membuktikan apa yang ada di sekitar kita. Maka dari Abdullah bin Amr, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi ayyashtamar rajulu walidayhi, termasuk salah satu dari dosa-dosa besar adalah ayyashtamar rajulu, ketika ada seseorang anak mencela. Bahasannya adalah mencela, misui, napa male nyenggrang-nyenggrang, napa nyenggrang-nyenggrang, batnah, berkata kasar, walidayhi, kepada kedua orang tuanya, baik masih hidup ataupun kemudian sudah tiada. Faqalu, nah ini sahabat bertanya, pertanyaannya mengandung aneh. Kok bisa? Kaifa yashtimu ya Rasulullah? Kaifa yashtim? Bagaimana dia bisa mencela Rasul? Bagaimana kemudian ada anak mencela orang tuanya? Kan pertanyaan, kok iso? Nggak ada lah Rasul gitu. Nggak ada lah Rasul. Bagaimana bisa mencela? Mana ada anak yang berani mau mencela orang tuanya sendiri, membantah bapaknya sendiri? Jadi kalau kita lihat profil seorang bapak di Arab itu tegas. Bapak itu tegas. Sampai-sampai nggak ada anak yang berani sama bapaknya. Dalam mendidik itu memang tegas. Nah, karena dididik tegas sehingga anak dalam pertumbuhannya itu ya tidak berani mencela orang tuanya. Karena ada ketegasan di sana. Bapaknya yang tegas, ibunya yang nanti kemudian yang ngelus-ngelus. Bapaknya yang ngegas, nanti ibunya yang ngelus-ngelus gitu. Jadi persekongkolan. Bu, itu Bu, tugas ibu tuh ngelus-ngelus gitu. Biar ada yang ditakuti gitu. Sekalipun kemudian ini perlu kita lihat dalam keluarga masing-masing. Faqalu kaifa yashtimu? Rasul, bagaimana dia itu mencela orang tuanya? Qala Rasul menjawab, yashtimur rajula fayashtimu abahu wa ummahu. Memang dia tidak mencela orang tuanya secara langsung. Akan tetapi yashtimur rajula, anak ini mencela orang tua orang lain, mencela orang lain, fayashtimu abahu wa ummahu, maka saat itu dia mencela orang tuanya sendiri. Jadi kayak napa nggih? Lempar sana tapi balik ke sini. Yang dicela adalah orang tua orang lain, tapi pada dasarnya dia mencela orang tuanya sendiri. Itulah kemudian hukumnya seperti itu. Sehingga di sini tidak boleh person itu kemudian mencela person yang lain. Seseorang mencela orang lain. Seorang anak tidak boleh mencela orang tua temannya. Kalau anak ini mencela orang tua temannya, maka sama seperti dia mencela orang tuanya sendiri. Nah, kata-kata celaan ini, maka ada yang kemudian masuk dalam kaidah syariah. Kaidah syariat adalah setiap perkataan yang buruk itu menjadi satu celaan. Di mana kemudian ya bumi dipijak, di situ langit dijunjungkan gitu. Ada al-adah muhakkamah. Kebiasaan di daerah itu mengatakan huruf A itu adalah celaan, maka ketika orang mengatakan huruf A itu ya bernilai celaan gitu.
Kan ada di satu daerah punya celaan sendiri, di tempat lain ada celaan sendiri, ya kan? Sekalipun orang yang dicela itu kemudian tidak paham, tapi itu adalah celaan, ya bernilai celaan. Misalkan di Arab ada kata-kata celaan. Katakanlah kemudian tabban laka, misalkan seperti dalam Al-Quran. Kayak tabbat yada abi lahabi wa tab. Anak ini mengatai orang tua temannya, tabban li abaik, li abik. Celaka itu bapakmu. Nah, ketika dia mengatakan celaka bapakmu, sama seperti mendoakan orang tuanya celaka sendiri. Sekalipun teman yang dibilang tadi tidak paham bahasa Arab, tabban laka, ngopo sih ngomong-ngopo ini? Saya nggak paham. Sekalipun nggak paham, jadi tidak selalu kalau misoh dengan bahasa Arab itu syar'i, itu enggak. Tidak selalu yang berbau bahasa Arab itu syar'i. Nah itu kemudian sekalipun yang diomongin tidak paham, jatuh hukumnya adalah mencela. Karena ada kemudian saking gonduk, mangkel, marah, misoh dengan bahasa yang tidak dipahami oleh mitra bicaranya. Biar mitra bicara itu tidak paham, itu bernilai celaan. Sekalipun yang paham adalah dirinya, pelakunya yang paham, mitra bicara tidak paham makna dari celaan itu, tetap ternilai sebagai celaan. Nah jamaah rahimakumullah, celaan ini ada dua, bahkan ada tiga ya. Satu adalah celaan secara verbal, diungkapkan, disampaikan, dikata-katai. Oh bapakmu tuh kayak gini, ibumu kayak gini. Oh kalau sudah menggunakan ibu itu berarti udah buruk lah. Buruk, sesuatu yang buruk. Itu kembali pada orang tuanya sendiri. Satu. Yang kedua, dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan, tulis. Jadi perang ini, perang digital. Wah, sana jual sini beli, ngata-ngatai lagi. Ah, itu juga termasuk mengata-ngatai. Termasuk dosa besar loh ya, minal kabair. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa isyarat yang itu diniatkan untuk meremehkan orang tua temannya. Dengan bahasa isyarat, dengan gerakan tubuh, dengan gestur. Tapi selama itu diniatkan untuk meremehkan orang tua temannya, itu sama seperti meremehkan orang tuanya sendiri. Jadi, jamaah rahimakumullah, ketika kita mendapati ada anak yang menghina orang tua temannya, sekalipun itu mohon maaf bukan anak kita, bukan kita satu yang kita kenal, perlu kita ingatkan, jangan seperti itu. Paling enggak kita mereda. Paling tidak guna menghentikan, jangan, itu nggak bagus, perbuatan itu tidak bagus. Nanti dia akan cari tahu, atau biar orang tuanya yang menjelaskan. Tapi mohon maaf, kalau misalkan ada oknum orang tua membiarkan, nggak apa-apa, ayo lawan aja, lawan tuh. Orang tuanya kemudian terus dorong, lawan, udah dilawan. Itu berarti anak sama orang tua, foto dini nggak tahu diri. Nah ini menjadi tidak boleh ada dalam keluarga, tidak boleh ada di dalam keluarga kita yang seperti itu. Orang yang cuek atau orang tua yang kemudian mendorong anaknya hebat dalam kemaksiatan, sama seperti menjerumuskan anak ke tengah jurang, menjatuhkan anak ke dalam jurang yang dalam. Nah ini menjadi terbalik. Dan anehnya ternyata menjadi hal biasa kehidupan sekarang ini. Tidak kemudian serang sana balik sini, langsung serang sini. Anak ini kemudian tidak mencela orang tua temannya, langsung mencela orang tuanya sendiri. Itu yang terjadi kan pada sekarang ini. Ketika tuntutan dari sang anak tidak dipenuhi oleh orang tua, minta motor misalkan, minta apa lagi? Motornya bukan motor yang biasa, motor yang harganya mahal, sport. Minta dibawakan bulan gitu. Minta bawakan bulan. Ini nggak masuk akal permintaannya. Kemudian minta supaya orang tuanya itu tampan dan cantik ya gitu. Pokoknya bapak harus tampan, pokoknya ibu harus tampan gitu. Harus tampan dan cantik. Malu-maluin semuanya orang tua seperti bapak ibu. Loh, gimana itu? Dari orang tua inilah kamu lahir gitu loh. Bukan, saya nggak lahir dari kalian, saya lahir dengan dirinya saya sendiri gitu. Ini makin nggak jelas anak kayak gini, perlu diruqyah. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Lantas, misalkan dalam satu keluarga, orang tua mendapati kok anaknya memiliki perilaku yang mengarah pada mencela orang tua temannya, atau mencela orang tua sendiri, atau mencela dirinya. Kalau orang tua mendapati perilaku anak seperti itu, harus disikap tegas. Jangan, mungkin dia tidak tahu. Kalau banyak pemakluman, maklum, akan menggunung nanti pemaklumannya. Karena ketika anak mencela orang tuanya, bentak orang tuanya sendiri, anak laki-laki itu biasanya berani sama bapak atau ibunya. Anak laki-laki yang masih 4 tahun, 5 tahun itu berani sama dua-duanya.
Ada bagi peran lah Bapak Ibu biar ada yang kemudian ditakuti. Ya mungkin bapaknya agak manjangin kumis biar ditakuti sama anaknya. Jadi berbagi peran tegas dalam mendidik anak-anak. Jadi kalau misalkan anak usia 4 tahun membentak ibunya, ayo toh bu, ayo bu, jalan apa merangkak si ibu ini. Loh, dari mana dia tahu bahasa itu? Dari mana dia mengetahui bahasa itu? Harus diingatkan, jangan kemudian maklum masih kecil nanti juga paham. Kalau dimaklum-maklumkan menggunung, pemakluman atas kesalahan anak itu menjadi hukum. Anak akan menghukumi bahwa kesalahan itu adalah satu kebenaran. Menjadi bentuk pembenaran orang tua atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi nanti di luar sana, anak ini akan membentak orang tua temannya. Kenapa? Ya karena di rumah seperti itu biasa. Akan menjadi kebiasaan. Jadi lihat, kamu nih kalau ngomong kayak gitu dinasihati sama orang tua, enggak, dibiarin aja gitu. Maka kadang-kadang saya kata-katain tuh orang tua itu. Kalau masak lama matanya tak kata-katain, diam aja tuh gitu. Lah papamu gimana? Enggak marah? Enggak, cuek aja, dia main HP kok. Yang penting main HP, kemudian lain sebagainya. Oh, berarti pola asuh dalam keluarga. Nah, dengan demikian jamaah rahimakumullah, maka di sini kemudian hadis ini memberi motivasi ya kepada kita bahwa untuk menambah perhatian, ternyata mencela orang tua orang lain itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar, dan ini berbahaya. Lantas kalau misalkan terjadi bagaimana? Ya harus minta maaf. Bagaimana minta maaf kepada orang yang dicela? Karena ini kaitannya dengan hak anak Adam. Si pencela meminta maaf kepada yang dicela. Ya harus mengakui kesalahannya dan minta maaf, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi kepada yang bersangkutan dan kepada orang lain. Baru kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian semena-mena. Semena adalah kemudian sesuka-sukanya. Oh, dia pantas dihina, dia pantas kemudian dicaci maki. Jangan. Dia pantas dipisoi, jangan. Apalagi kemudian kalau lagi banyak-banyaknya, lagi ada satu percekcokan, ya. Mohon maaf misalkan oknum pelakunya ini adalah agak tua lah, usia misalkan 60-an. Ada yang kemudian datang, mengata-ngatai pelakunya, hati-hati. Kalau ngata-ngatai pelakunya bisa jadi kemudian kembali kepada orang tuanya sendiri. Karena pelakunya seusia dengan orang tuanya. Dan seterusnya. Maka lisan ini perlu dijaga. Oleh karena itulah kuncinya lisan itu kemudian 2 lapis. Satu adalah gigi. Coba Bapak Ibu, giginya dipertemukan atas bawah. Kalau sudah ditemukan masih bisa berbicara? Oke, sudah pada mempraktekkan, sudah. Masih bisa masih bisa berbicara meskipun gigi atas ketemu dengan gigi bawah. Tapi kalau bibir sudah dikunci, masih bisa berbicara enggak? Nggak bisa, sampai 2 tutupnya. Telinga kita tutupnya 1, ditutup 1 saja sudah kemudian tidak bisa dengar. Mata kita tutupnya 1, turunkan saja kemudian tutup mata sudah nggak bisa melihat. Hidung kita ditutup saja 1, sudah nggak bisa bernafas. Tapi lisan kita 2 tutupnya, gigi dan juga bibir. Jadi gigi yang keras itu kemudian tidak mampu menghalau lidah lisan yang kemudian berbicara, maka ditambah dengan bibir. Nah itulah Allah Maha Kuasa. Ditaruh gigi di dalam, di luarnya bibir. Coba kalau dibalik, bibirnya di dalam, giginya di luar, gimana? Jadi yang keras di dalam, karena dia berhadapan dengan lisan. Gigi itu berhadapan dengan lisan. Kemudian ditutup dengan bibir. Nah, di sini kemudian jamaah rahimakumullah. Terlepas dengan orang tua, mencela kepada orang lain pun tidak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah suatu kaum itu mencela kaum yang lain. Majelis taklim satu mencela majelis taklim yang lain. Ormas satu mencela ormas yang lain. Ormas itu kan organisasi mas-mas katanya. Barusan tadi sore saya dapat istilah itu. Baru tahu saya. Kemudian satu circle menghina circle yang lain. Satu komunitas menghina komunitas yang lain. Bahkan satu individu tidak boleh menghina individu ataupun kelompok yang lain. Boleh jadi orang yang dihina, orang yang merasa direndahkan atau yang direndahkan itu lebih baik daripada pelakunya. Termasuk juga dari kalangan perempuan tidak boleh mencela perempuan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Jadi kadang pelakunya menunjukkan, mohon maaf, sok-sokan.
Kamu nggak tahu siapa saya? Ya tahulah gitu. Kamu nggak lihat saya? Ya lihatlah, berada di depan, kenapa nggak lihat gitu. Nah, kemudian terus dia mencaci maki. Hati-hati, hati-hati. Kemuliaan pada orang yang dicaci maki ketika dia mampu menahan lisan dan diri untuk tidak membalas semisal atau lebih berat daripada itu. Sudah ditahan. Karena tidak akan menyelesaikan masalah kalau terjadi jual beli. Maka lisan termasuk kontributor masalah yang terjadi di kalangan masyarakat, sampai Rasul mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik, kalau tidak bisa adalah diam. Diam adalah emas, berbicara pada waktunya bagikan mutiara. Kalau bisa bicara baik, bicara baik. Kalau tidak bisa bicara baik, maka lebih baik adalah diam. Maka ini tidak boleh mencela orang lain semena-mena. Bahkan dalam hubungan kerja, pimpinan dengan staf, atasan dengan bawahannya, bukan berarti kemudian mendapat legal, diperbolehkan mencela dengan semena-mena. Mahasiswa, dosen dengan mahasiswanya, guru dengan siswanya, dan seterusnya. Dan tidak berlaku hubungan, dan begitu juga hubungan timbal baliknya. Tidak boleh juga bawahan mencela pimpinannya. Itu cuma tidak boleh. Selaku seorang yang beriman, maka wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dengan orang lain juga kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita kan ingin dihormati nih Bapak Ibu. Misalkan ini pengajian penuh. Kemudian Bapak Ibu datang belakangan, disambut panitia, dihormati, didudukan di depan. Senang atau tidak? Dia senang, kan dihormati. Orang itu lebih suka dihormati daripada menghormati. Itu manusia, sikap tabiatnya kan demikian. Nah, ketika kita ingin dihormati artinya adalah diperlakukan baik sama orang lain, ya kita harus memperlakukan baik orang lain. Kalau ketika kita tidak ingin dikata-kata yang menyakitkan oleh orang lain, maka jangan mengata-ngatai orang lain dengan perkataan yang menyakitkan. Dan sebaliknya seperti itu. Kalau tidak mau dipukul, maka jangan memukul. Maka kalau kita lihat ada misalkan perilaku main hakim sendiri itu kan kemudian hati-hati. Ketika orang main hakim sendiri melakukan penganiayaan, pemukulan yang tidak diperkenankan, yang tidak menjadi haknya, itu korban bisa menuntut di akhirat itu. Wah, masa ingat sih Ustaz? Loh, bukan masalah ingat dan tidak. Semua akan diperlihatkan oleh Allah. Hal yang kecil akan kemudian dituntut. Ya Allah, ini si fulan, ya Allah, dulu ngambil snack saya, baru tak tinggal wudhu, diambil snacknya. Nah, itu kemudian dituntut juga. Maka dalam surah Al-An'am ayat 108, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Termasuk jangan mencela orang yang menyembah selain Allah. Gitu. Kenapa? Karena dia nanti akan mencela Allah. Dia akan mengolok-olok Allah. Maka jangan mengolok-olok orang yang menyembah selain Allah. Nah, kalau tugas kita apa kalau tidak boleh mengolok? Memang tidak boleh mengolok-olok. Tugasnya adalah mengajak, ayo sini berbuat baik, dipergauli dengan pergaulan yang baik. Kalau misalkan dikata-katai, kamu tahu nggak apa yang kamu sembah itu? Kamu lihat nggak? Bisa lihat nggak? Bisa mendengar nggak? Bisa berbicara nggak? Jangan mencela. Nanti dia akan balik, kemudian mengata-ngati Allah dengan kata-kata yang aduwam bi ghairi ilmin, dengan penuh permusuhan tanpa disertai dengan ilmu. Nah, nanti ya Allah yang akan dikata-katai oleh mereka dengan perkataan yang buruk. Nah, ini kemudian pentingnya menjaga lisan. Wabil khusus adalah kemudian anak yang kemudian tidak boleh mencela siapapun, baik orang tuanya masih hidup atau kemudian sudah tidak ada. Nah, oleh karena itulah ini Allah tetap mengangkat derajat orang tua, yang orang tua itu memang patut untuk dihormati oleh anak-anaknya. Kalau bukan anaknya menghormati orang tuanya, siapa lagi? Wah, biar dihormati orang lain, Ustaz. Jangan. Jadi anak sendiri itulah yang berhak. Tapi kan bapak saya anaknya banyak. Bukan, itu bukan anak kandung, itu anak kos itu. Anak kos itu beda dengan anak kandung. Maka anak kandunglah yang berhak dan sebagainya. Nah, itulah kemudian tidak boleh mencela orang tuanya. Dan termasuk juga minal kabairi indallahi ta'ala ayyastasibbar rajul liwalidihi.
Tidak bolehlah kemudian sama tadi mencela orang tua, anak mencela orang tuanya. Ini termasuk dosa besar. Nah, jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya menjaga akhlak baik anak kepada orang tua. Baik anak dalam kondisi bahagia atau anak dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kekurangan ekonomi itu tetap harus berbuat baik terhadap orang tuanya. Atau kemudian dalam kondisi yang bahagia, survive, itu tetap menjaga orang tuanya. Kemarin kami menerima tamu. Jadi tamu itu sampai Jogja, sampai tempat saya tanya, "Bang, udah berapa hari?" Sudah 14 hari meninggalkan rumah dari Riau, keliling-keliling silaturahim dan ngajak orang tuanya. Jadi kalau manggilnya nenek, dia diajak. Dan neneknya mau, masih kuat untuk naik mobil, itu masih kuat. Jadi ini adalah salah satu upaya usaha yang dilakukan oleh sang anak untuk membahagiakan orang tuanya yang masih hidup. Kalau orang tua dengan mertua kan 4, ini tinggal 1. Yang 3 aja sudah tidak ada. Maka yang 1 ini kemudian diajak jalan-jalan. Kemudian ya tidak di cepat-cepat, ayo cepet nek, enggak, dikasih tahu, "Nek, yuk kita pulang." Pulang, ditunggu gitu. Jadi menikmati. Sesiapa yang kemudian menghormati orang tuanya di saat orang tuanya sudah tidak kuat secara fisik, tidak kuat secara finansial, tidak kuat secara panca indera, tapi masih dihormati, maka dalam kondisi apapun anak ini akan dihormati oleh anaknya nantinya. Jadi hubungan timbal balik itu bisa terjadi dalam kehidupan keluarga. Nah, ma min dzambin ajdaru ayyu ajjala li sahibihil uqubatu. Tidak ada dosa yang disegerakan akibatnya kepada pelakunya di dunia ini, ma'ama yuddakharahu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Termasuk orang yang melakukan perbuatan tercela, melampaui batas dan memutus tali silaturahim. Jadi orang yang memutus tali silaturahim, gini, orang melakukan dosa, itu kan dosanya nanti, balasan dari dosa itu nanti. Hati-hati ya, balasan azabnya nanti, entah sekian, entah kemudian nanti Allah kembalikan di akhirat, baru diperlakukan sebagaimana maksiat yang dilakukan di dunia, baru Allah kasih azab. Ada dosa yang apabila dilakukan oleh seseorang itu disegerakan balasannya disegerakan. Termasuk di sini adalah al-baghyu, adalah orang yang melampaui batas. Dalam hal ini, dalam bab ini adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, azabnya itu disegerakan. Allah tunjukkan. Allah tidak memberitahukan ini balasan atas perilaku burukmu terhadap orang tuamu. Tapi kemudian anak itu harus introspeksi, ada apa? Kenapa Allah menurunkan ini? Itu menjadi muhasabah. Termasuk adalah waqati'atir rahim, orang yang memutus tali silaturahim, tidak mengakui orang tuanya, ya kan? Atau kemudian tidak mengakui saudaranya, dia memutus hubungan itu. Hubungan orang yang memiliki satu rahim dengannya, tidak mengakui adiknya dikarenakan miskin misalkan, atau dikarenakan sedang tidak baik-baik saja, atau misalkan adiknya nauzubillah ada masalah hukum sehingga dalam masyarakat itu buruk perilakunya. Nah kakaknya, enggak, itu adikmu kan? Bukan, enggak adikku lagi, enggak adikku. Sudah diputus hubungannya. Nah itu termasuk di sini jamaah rahimakumullah yang tidak boleh dilakukan. Nah, apa kaitannya dengan yang di atas tadi? Boleh jadi akibat dari tidak bisa menjaga lisan ketika seorang anak berkomunikasi dengan orang tuanya dengan perkataan yang buruk, kemudian sampai anak itu tidak mau mengakui orang tuanya, atau kemudian orang tua tidak mau mengakui anaknya. Anak masih mau, "Saya ini anakmu Pak, Bu." Enggak. Jadi yang memutus itu siapa ya? Yang pemutusnya itulah yang kemudian dapat ancaman di sini. Kalau misalkan anaknya menjadi pemutus, tidak mengakui orang tuanya, maka itu inilah yang disegerakan azabnya oleh Allah di dunia. Nah, oleh karena itulah boleh jadi jamaah rahimakumullah, bidadari itu tidak selalu usianya itu muda. Boleh jadi di rumah itu ada bidadari. Masbak yang di rumahnya ada bidadari usia 65 tahun. Bidadari usianya berapa? 70 tahun. Yang dia adalah bernama ibu atau emak atau mama yang ada di keluarga masing-masing. Itu bidadari yang Allah turunkan pada keluarga. Maka di saat anak memiliki proyek, anak memiliki tujuan yang harus dicapai, anak memiliki rencana, di saat dia sudah berikhtiar dan berdoa,
masih ada sumber kekuatan yang lebih besar yang bisa digunakan, yaitu doa dari orang tuanya. Itu harus dimaksimalkan juga. Betapa banyak atau tidak sedikit orang tua yang itu memperkuat hubungannya dengan Allah yang berbalut dengan doa, agar Allah kemudian mengabulkan doa-doa dari anak-anaknya. Jadi orang tua aku bahasannya jauh nopo tirakatan. Tirakatan, orang tua itu tirakatan, menjaga komunikasi dengan Allah melalui sholatnya, Senin Kamis kemudian puasa, kemudian menambah bacaan Qur'annya, zikirnya, taubatnya, dan memperbanyak doanya untuk anaknya. Yang memang kalau kita akui tidak sebanding antara orang tua mendoakan anak itu jauh lebih banyak dan lebih sering dibanding anak mendoakan orang tua. Ya atau tidak? Sekalipun orang tua tidak menuntut. Nah, adik ini sudah mendoakan orang tua belum? Enggak, orang tua enggak tanya itu. Tapi kalau kita tanya orang tua, Pak sudah mendoakan saya? Ya sudah, alhamdulillah. Kayak apa doanya Pak? Rahasia lah gitu. Rahasia. Ya memang dirahasiakan doanya, bidzahiril ghaib, enggak perlu kasih tahu. Tapi orang tua akan mendoakan anaknya. Maka boleh anak ya boleh tanya kepada orang tua, Bapak, Ibu, dalam doanya itu minta saya seperti apa toh yang diinginkan. Jadi bapak itu minta kepada Allah supaya saya itu seperti apa. Boleh dong di-spill kasih bocorannya gitu. Ya saya meminta kepada Allah agar Allah menjadikanmu anak yang taat kepada orang tua. Sehingga nanti anakmu juga taat terhadap dirimu. Itu kan kita jadi tahu, oh ya Allah, ada harapan orang tua yang dipanjatkan kepada Allah. Nah kita insya Allah bisa mewujudkannya, maka wujudkanlah harapan orang tua itu. Kita tidak bisa membayar biaya perawatan kita dari kecil sampai sekarang ini kepada orang tua, dan orang tua tidak mengharapkan bayaran itu, tapi dengan berbakti itu sudah memberikan kebahagiaan bagi orang tua. Nah, di sini kemudian dilanjutkan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'watin," 3 doa-doa mustajabat lahunna, 3-tiganya mustajab. La syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau 3 orang ini sudah berdoa, oh nggak usah diragukan, ini mustajab, mandi. Doanya itu mandi. Pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Yang kedua adalah wada'watul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan sampai dia kembali lagi. Wada'watul walidaini ala waladihima, doa kedua orang tua atas anak keduanya. Jadi atas anak-anaknya. Itu termasuk mustajab Bapak Ibu. Doa orang tua, sehingga mohon maaf, senakal-nakalnya anaknya sendiri jangan pelit untuk didoakan menjadi baik. Bu, sudah didoakan putranya? Ogah mendoain. Gak ada gunanya saya doain. Sampai saya berbusa mendoakan dia, gak berubah-ubah sikapnya. Ben mate yalah, ada malah gitu kan, mate yalah, karena orang tuanya merasa pegel dengan perilaku anaknya. Nah kita sampaikan, meskipun anak dalam kondisi tidak baik, ingat adalah orang tua. Masih ada harapan jika keduanya masih hidup di dunia. Anak katakanlah mohon maaf yang nakal menurut orang tuanya, dan anak ini masih hidup di dunia, masih ada harapan berubah menjadi baik selama dia itu masih hidup. Sama juga kalau dibalik, anak yang merasa punya orang tua saya kok kayak gini ya, kasar, gak bisa jadi panutan, doakan agar bisa menjadi panutan. Doakan orang tuanya diberi kesehatan sehingga mau pergi ngaji. Doakan kemudian bisa berubah sebelum akhir hayatnya. Selama orang tua itu masih hidup, harapan berubah itu masih ada, karena masih hidup. Oleh karena itulah orang tua tidak ada henti-hentinya mendoakan anak. Tapi namanya juga manusia. Orang tua kan juga manusia. Bukan kemudian orang yang putih bersih. Ya manusia di dalam ada nafsunya. Ya kadang merasa kayak agak bosan. Dia tuh doain anaknya. Kadang merasa enek dengan perilaku anaknya. Dibilang, gak usah Yondo, kamu gak usah mendekati dia. Dia tuh gak jelas. Jelas kok Bu? Gak jelas. Lu jelas manusia? Enggak. Masa manusia kok kayak gitu? Enggak jelas. Maka sekalipun misalkan kalau anak dikasih tahu kadang punya pendapat yang berbeda dengan orang tuanya, ya orang tua berusaha untuk menjelaskan.
Tapi saat anak saya kalau saya jelasin, itu terkesan dia itu malah membantah, mengeluarkan dalil-dalilnya. Dia sendiri nggak tahu arti dalilnya, apalagi saya nggak ngerti lagi gitu. Dalil-dalilan. Nah, berarti kan masalah komunikasi, jamaah rahimakumullah. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dikaruniai titipan oleh Allah berupa anak, tentunya ada tantangan. Mendidik anak itu adalah seni. Namanya juga seni. Perlu gaya, perlu strategi, perlu retorika untuk mendidik putra-putri mengarahkan, bahkan menjelaskan sesuatu yang sudah tahu. Maka di sini disampaikan bahwa doa orang yang terzolimi. Bagaimana maksud terdapat orang yang terzolimi? Orang yang mendapat perlakuan yang tidak semestinya dia terima. Itu namanya orang yang terzolimi. Mazlumun. Orang yang terzolimi. Bukan by design. By design itu dibuat-buat. Kamu pukul saya. Loh, ngapain saya pukul kamu? Ayo pukul gitu. Loh, apa saya mukul? Nanti kan sakit. Gak apa-apa, ayo pukul. Mau ngapain? Pukul saya kan nanti terzolimi toh. Nah, saya mau berdoa kepada Allah. Saya kan jadi mustajab doanya. Nah, itu merekayasa Allah Maha mengetahui yang demikian ini. Ya nggak usah. Kalau mau berdoa kepada Allah, silakan berdoa tanpa harus terzolimi. Orang terzolimi itu nikmat atau tidak, Bapak Ibu? Gak nikmat. Orang terzolimi itu haknya terambil. Orang terzolimi itu mendapatkan sesuatu yang menyakitkan karena dia terzolimi. Dan tidak kemudian memiliki wadah untuk menuntut keadilan. Dia terzalimi. Posisinya adalah tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Itu orang yang terzalimi. Jadi dakwatul madlub. Di saat orang terzalimi, kasusnya misalkan dia tidak melakukan kejahatan, dituduh melakukan kejahatan, kemudian diproses ke pengadilan, kemudian harus mengeluarkan biaya, dituntut ini dan itu. Padahal dia tidak pelakunya. Ya, agak mirip orang terzalimi dengan orang yang terfitnah. Ya. Kemudian orang terzalimi adalah seperti orang yang menjadi korban, ya kayak korban salah tangkap, kemudian tidak minta maaf dan sebagainya. Itu kan menjadi terzalimi dia. Dia terzalimi. Maka orang terzalimi seperti itu doanya mustajab. Allah tidak tahu, kita tidak tahu apa yang didoakan orang terzalimi terhadap orang yang menzalimi dirinya. Orang menzalimi dirinya. Kadang orang yang zalim itu merasa nyaman dengan perbuatannya. Ada yang namanya zalim? Nggak ada, nggih. Zalim. Orang yang menzalimi namanya zalim. Orang yang menzalimi. Kami punya tetangga namanya Kang Dolim. Kang Dolim. Ya mungkin dilihat itu karena ada dalam Al-Quran dikira baik gitu. Makanya dia kan sebagai nama Dolim. Tony, syaitani rajim. Syaitani rajim dipanggil Tony. Dakwatul musafir. Musafir, doa orang yang dalam perjalanan itu termasuk doa yang mustajab. Musafir itu adalah orang yang dalam perjalanan. Bayangkan orang yang kemudian sudah niat keluar dari rumahnya menuju satu tempat dan dia akan kembali ke tempat semula, musafir. Kalau musafir kita lihat paling tidak yang dipakai oleh Dr. Yusuf Qaradawi adalah perjalanan 85 kilo. Sekalipun ada pendapat yang lebih singkat, lebih pendek dari jalan itu. Musafir adalah secara bahasa kan dia memiliki menempuh perjalanan jauh. Dulu orang menempuh perjalanan jauh itu pasti lelah, letih. 85 kilo Bapak Ibu. Naik onta, 85 kilo jalan kaki. Saya nggak tahu Bapak-bapak kalau zaman dulu, kalau jalan kaki kan biasa nggih. Kalau misalkan sebelum subuh sudah gendong barang dagangan, subuh nanti sudah pasar di Beringharjo, nanti pulang jalan kaki lagi. Katanya dulu seperti itu, nah itu menjadi hal yang biasa. Istri rumah mertua ini ternyata itu dulu pernah beli genteng yang dibuat oleh bapak saya. Pernah keluarganya pernah beli genteng. Maka ketika saya pertama kali di situ lihat, loh, kok ada genteng namanya nama bapak saya? Tanya, kok ada nama bapak saya di sini? Iya, dulu saya beli dari dia. Oh, kamu anaknya? Iya. Loh, kok jadi ketemu? Iya. Ya dulu bapakmu kesini pakai gerobak sapi. Jadi berangkat bawa genteng, pulangnya nanti bawa jagung, bawa makanan, tukar barter. Terus saya pikir, kok bisa dapat orang sini? Oh, mungkin dulu bapakmu ketika ngantar genteng ke sini, mudah-mudahan anaknya ada yang menikah dapat orang sini. Itulah dapatnya itu di situ. Jadi dulu menempuh perjalanan yang jauh, bisa 2-3 hari Bapak Ibu baru pulang. Jadi dagangnya kan kayak gitu, berhari-hari. Sekalipun kalau kita lihat, mohon maaf, masih ada beberapa orang yang jualan, misalkan kayak bambu kuning gitu yang di jalan kaki, itu bisa berhari-hari meninggalkan rumah, nanti baru balik lagi.
Nah, itu adalah orang yang musafir, doa orang musafir adalah mustajab. Maka kalau kita ketemu orang yang mau safar ke tanah suci, musafir, itu kita minta doa, doakan kami ya gitu. Atau kemudian dia dalam perjalanan pulang sebagai musafir, kita minta doa. Tapi kemudian belum ada jasa doa musafir, belum ada. Jasa doa musafir. Jadi siapa yang mau didoakan sini, bayar jasanya nanti akan didoakan. Nah, wa da'watul walidaini ala waladihima. Doa kedua orang tua kepada anak-anaknya, maka idzal abawani yatahammalani adal walid wa ya'fani wa yusaffahani. Kalau orang tua, mohon maaf, dapat perlakuan tidak enak dari anaknya, kemudian dia menahan diri dan kemudian berdoa kepada Allah, ingat doanya itu mustajab. Jadi doa orang tua terhadap anaknya ini juga berlaku doa yang baik maupun doa yang buruk. Mungkin nggak orang tua mendoakan buruk pada anaknya? Mungkin atau tidak, Bu? Mungkin. Kalau orang tua disakiti sama anaknya, tidak menutup kemungkinan orang tua itu mendoakan buruk pada anak yang menyakiti dirinya. Tanpa harus dikasih tahu. Dan doa orang yang kemudian doa orang tua yang tidak baik terhadap anak nanti dalam kisahnya Jurej nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah nggih. Makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, dengan demikian kita senantiasa memperbaiki hubungan baik antara kita dengan orang tua, antara kita dengan putra putri kita. Bagaimanapun satu keluarga, satu darah, satu daging. Ketika ada yang salah maka harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesakinahan pada keluarga kita, mawaddah dan juga rahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.